Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di video Indra Edu. Untuk kali ini Indra Edu akan meneruskan pembahasan materi pelajaran PPKN, yaitu kelas 10 semester 2 kurikulum revisi bab 6, melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, di mana bab 6 ini pembahasannya adalah ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, di mana sub pokok pembahasannya adalah ancaman dalam berbagai bidang kehidupan dan cara penyelesaiannya itu seperti apa. Di mana dalam kehidupan ini banyak, salah satunya adalah Ipolexos Budahankam. Nanti akan saya bedah. Oke, ada komponen silabusnya, di mana komponen silabus ini sama dengan video sebelumnya yang saya tayangkan. Ada memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang selanjutnya mengolah, menelaah, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Yang selanjutnya ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama adalah memprediksi indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ipolexos Budahankam, atau kepanjangan dari bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang selanjutnya adalah menyaji hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Materi pokok bab 6 ada 3 materi pokoknya. Ada yang pertama adalah ancaman terhadap integrasi nasional. Terus yang kedua adalah ancaman dalam berbagai bidang kehidupan dan penyelesaiannya. Terus yang ketiga adalah partisipasi masyarakat dalam mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional itu seperti apa. Oke, kalau yang A sudah saya bahas dalam video sebelumnya. Kalau yang sekarang saya akan fokuskan ke bagian yang B. Oke, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian ancaman dalam bidang Ipolexos Budahankam. Yang selanjutnya, peserta didik diharapkan mampu memahami dan menganalisis strategi mengatasi ancaman di berbagai bidang kehidupan. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam video ini. Ancaman dalam berbagai bidang kehidupan dan penyelesaiannya itu adalah ada ancaman dalam bidang Ipolexos Budahankam, terus juga cara strategi mengatasi ancaman dalam berbagai bidang kehidupan itu seperti apa. Itu ya, akan dibahas dalam pertemuan ini. Oke, kita lihat ancaman dalam kehidupan. Oke, dalam kehidupan apa saja sih ancaman integrasi nasional? Tentunya adalah dalam kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Oke, nanti kita akan dibahas satu persatu. Nah, ini langsung saja. Ancaman dalam kehidupan bidang ideologi adalah ancaman terhadap dasar negara dan ideologi Pancasila, di mana contoh ancamannya ada dari luar negeri dan ada dari dalam negeri. Apa saja dari luar negeri? Dari luar negeri adalah maraknya berbagai kebudayaan dan paham baru. Terus yang selanjutnya adalah adanya campur tangan politik. Selanjutnya adalah maraknya propaganda asing. Yang selanjutnya adalah adu domba yang dilakukan pihak asing dan sebagainya. Sedangkan contoh dari dalam negeri, dalam bidang ideologi ancamannya itu adalah contohnya munculnya paham radikal dan ekstremisme. Oke, itu sudah ada dan mungkin kita sudah merasakan. Yang selanjutnya adalah munculnya aliran sesat. Nah, ini sama. Yang selanjutnya adalah sikap apatis terhadap pemerintah. Yang terakhir adalah sikap egois dalam masyarakat suatu negara dan sebagainya. Masih banyak lagi tentang contoh-contohnya. Oke, yang selanjutnya adalah dalam bidang politik. Ancaman dalam bidang politik. Politik merupakan instrumen utama untuk menggerakkan perang. Ini membuktikan bahwa ancaman politik dapat menumbangkan suatu rezim pemerintahan, bahkan dapat menghancurkan suatu negara.
Oke, contohnya apa saja yang berdimensi politik gitu ya. Ada yang pertama adalah penyebaran nilai-nilai politik barat. Oke, yang kedua, semakin lunturnya nilai-nilai politik berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Yang ketiga, semakin menguat nilai-nilai politik berdasarkan semangat individual, kelompok oposisi, diktator mayoritas, atau tirani mayoritas. Terus ada juga contoh ancaman di bidang politik yang pernah terjadi di Indonesia. Ada politik oligarki dan ada penyerangan batas wilayah negara. Apa bedanya politik oligarki dan politik penyerangan batas wilayah Indonesia yang pernah terjadi di Indonesia? Oke, politik oligarki adalah bentuk pemerintahan berikut sistem politik yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh suatu kelompok ataupun golongan masyarakat, baik dibedakan menurut keluarga ataupun kekayaan, itu oligarki. Sedangkan penyerangan batas wilayah negara, kasus Ambalat. Ambalat adalah blok laut yang terletak di Laut Sulawesi dan Selat Makassar. Oke, itu adalah dua contoh ancaman di bidang politik yang pernah terjadi di Indonesia. Oke, saya tambahkan sedikit lagi tadi bahwasannya letak kasus Ambalat ini terletaknya itu Selat Makassar di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur. Oke, persoalan klaim dimulai saat adanya perjanjian tapal batas kontinental Indonesia yang ditandatangani oleh Indonesia dan Malaysia. Namun Indonesia akhirnya melihat hal tersebut sebagai ekspansi terhadap wilayah Indonesia dan mengurangi kedaulatan NKRI. Itulah contoh yang kedua dari penyerangan batas wilayah negara ya yang pernah terjadi di Indonesia. Oke, kalau tambahan sedikit lagi, kalau politik oligarki, misalnya oligarki pada era Orde Baru yang berdiri pada akhir tahun 1960-an gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah ancaman dalam bidang kehidupan ekonomi. Oke, ancaman internal bidang ekonomi ialah berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, dan sistem ekonomi yang tidak jelas. Secara eksternal dapat berupa kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi globalisasi, dan tingkat ketergantungan terhadap pihak asing. Itulah ancaman dalam bidang kehidupan ekonomi. Dibedakan oleh dua ancaman, bisa dilihat dari secara internal, juga bisa dilihat secara eksternal. Yang selanjutnya adalah ancaman dalam bidang kehidupan sosial budaya. Dapat berupa ancaman dari dalam negeri dan juga dari luar negeri, di mana dari dalam negeri kita lihat didorong oleh isu kemiskinan, kebodohan, kelatar belakangan, dan ketidakadilan yang menjadi titik pangkal segala permasalahan seperti separatisme, terorisme, dan kekerasan. Yang selanjutnya adalah ancaman dari luar negeri, berupa penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung, memengaruhi tata nilai sampai pada tingkat lokal. Nah, itulah ancaman dalam bidang kehidupan sosial budaya, ada dari dalam negeri, ada juga dari luar negeri. Oke, yang selanjutnya adalah ancaman dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan antara lain pelanggaran wilayah oleh kapal atau pesawat militer negara lain, kejahatan internasional seperti imigran gelap, penyelundupan narkoba, bajak laut, pencurian kekayaan alam Indonesia, kelompok luar negeri yang membantu gerakan separatisme, dan sebagainya. Itulah yang merupakan contoh dari bidang pertahanan dan keamanan ya. Yang selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara atau strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Oke, ada dua cara. Yang pertama adalah pendekatan dari dalam negeri, yang kedua adalah pendekatan dari luar negeri. Di mana pendekatan dari dalam negeri bisa dengan melakukan penataan bersama
pembangunan suatu sistem politik negara yang dinamis dan sehat di dalam kerangka negara yang bersifat demokratis, menghargai perbedaan kebinekaan yang terdapat di Indonesia. Sedangkan kita lihat dari luar, pendekatan dari luar bermaksud mengusahakan upaya dan strategi diplomatik dengan melakukan pendekatan-pendekatan politik luar negeri yang bertujuan untuk membangun kerjasama antar negara. Nah, itulah mungkin bisa dilakukan cara atau strategi supaya tidak terjadi disintegrasi itu ya, atau terancamnya dalam bidang kehidupan ideologi dan bidang kehidupan politik. Oke, itu tadi tentang ancaman atau dalam mengatasi strategi dalam bidang ideologi dan politik. Kalau sekarang adalah strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi itu seperti apa? Oke, strateginya itu ada bisa kita lakukan 5 strategi. Yang pertama adalah sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri. Yang kedua, pertanian dijadikan sebagai prioritas yang utama. Yang selanjutnya adalah diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya adalah tidak tergantung pada bahan-bahan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. Yang terakhir adalah mempererat kerjasama dengan negara berkembang. Oke, yang selanjutnya adalah strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajemukan lahir, dan kesejahteraan batin. Itulah strategi dalam mengatasi ancaman di bidang sosial dan budaya atau sosial budaya. Oke, kalau tadi sebelumnya sudah saya utarakan ancaman dalam bidang sosial budaya. Kalau ini adalah strategi dalam mengatasi supaya tidak terjadi terancamnya bidang sosial budaya di negara kita tercinta ini. Yang selanjutnya adalah strategi dalam bidang apa? Ini adalah strategi dalam bidang pertahanan dan keamanan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia. Oke, dalam pasal berapa dan ayat berapa bahwasanya sudah diatur dalam Undang-Undang NRI tahun 1945, yaitu tepatnya pada pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, bisa kalian baca atau dibuka undang-undangnya, bisa dibaca pasal 1 atau pasal 30 ayat 1 itu ya, mohon maaf ayat 1 sampai dengan ayat 5, bukan pasal 1 tapi pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5. Sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia itu bersifat semesta. Yang bercirikan apa semesta? Kerakyatan. Nah, kalau kerakyatan berarti demi kepentingan rakyat. Terus kesemestaan, terus kewilayahan. Itulah adalah 3 sifat semesta atau sifat sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia, yaitu bersifat semesta tersebut. Oke, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, lalu bagikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala